A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah malaikati wa anbiya'i wa rusuli wa khamalati arsy wa jami' khalqi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat jati diri dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami dari channel Jati Diri. Di sini kita ada di episode ke-15, di mana episode kemarin kita sudah membahas tentang sejatinya syahadat. Sejatinya dua kalimat syahadat yang disaksikan di dalam dua kalimat syahadat itu adalah kudrah dan iradahnya Allah Ta'ala. Yang dia fitrahkan, yang dia jatahkan, yang dia hembuskan di dalam tubuh penciptaannya, itu namanya manusia. Kita dalam menyaksikan Allah Ta'ala itu dengan keterbatasan kita miliki, tidak bisa menyaksikan secara utuh zatullah alaih. Sehingga Allah memfitrahkan, mentasbihkan dirinya itu di dalam fitrah manusia sebagai jatah, sebagai wadah dia untuk menyaksikan keesaan Allah itu, di mana kudrah itu adalah ruh yang dihembuskan, sedangkan iradah itu adalah batang tubuh yang dia bentuk sesuai dengan sejatinya Nur Muhammad. Kita dibentuk dari pola fitrah Nur Muhammad sebagai konsep dari penciptaan Allah Ta'ala. Disitulah kesaksian itu sebenarnya kita tujukan. Bukan dengan memaksakan penglihatan kita untuk menyaksikan wujud Allah sejatinya di alam semesta. Kita memaksakan dia secara utuh, tidak akan pernah bisa. Tapi dengan kemurahannya, Allah Ta'ala itu mengizinkan kita menyaksikan dia di dalam pentasbihan diri kita sebagai fitrah manusia, dalam hembusan nafas itu. Disitulah kita menyaksikan keutuhan dari kudrah dan iradahnya Allah Ta'ala. Demikian yang kita bahas kemarin tentang sejatinya di dalam bersaksi. Untuk episode sekarang ini kita akan membahas tentang manusia sebagai pusat dari seluruh kehidupan. Manusia itu adalah khalifah yang Allah turunkan di alam semesta. Dalam artian manusia itu adalah pusat seluruh dari kehidupan. Alam ini, fitrah alam ini adalah fitrah manusia. Manusia sendiri adalah fitrahnya Allah Ta'ala. Jadi susunannya demikian. Jadi kita akan membahas di sini manusia sebagai pusat dari segala sumber, dari segala alam semesta ini ya. Dengan kita memahami diri, dengan kita lebih mengenal diri, kita lebih bisa mengendalikan diri kita ini, kita otomatis bisa mengendalikan alam semesta. Sejatinya kita ini adalah remote yang Allah remotekan, yang Allah kasih kuasakan untuk mengatur alam. Tidak perlu harus menjadi seorang presiden atau seorang raja. Cukup dia menjadi seorang manusia yang kamil, yang mengerti jati diri sebagai manusia, dia bisa mengendalikan alam ini sesuai fitrah dirinya. Kadang kita selaku orang tua mendidik anak itu menginginkan anak kita menjadi yang terbaik, sehingga kita menempatkan anak-anak kita itu di sekolah-sekolah yang terbaik dengan harapan mereka dari sekolah itu menjadi sosok yang kita inginkan, menjadi sosok yang terbaik. Ada benarnya juga ada tidak benarnya, karena sekolah itu batasannya hanya mengajar. Kalau mendidik itu wilayah orang tua, bukan wilayah sekolah. Sekolah itu sifatnya hanya mengajar, memberitahu sesuatu hal yang baru tentang pengetahuan. Itu adanya di sekolah. Kalau untuk mendidik itu wilayah orang tua. Jadi orang tua jangan lepas tangan. Jangan seluruhnya diserahkan kepada sekolah. Mentang-mentang kita sudah menyekolahkan anak kita di sekolah yang menurut kita favorit atau di pesantren-pesantren, terus kita lepas tangan. Banyak pada umumnya manusia begitu. Dia berharap betul dengan apa yang dia sudah lakuin di tempat anak-anaknya di pesantren, di sekolah-sekolah yang menurut dia bisa mendidik anaknya, membentuk anaknya. Sementara dia sendiri melepas tangan dari hal itu. Jadi ini tidak akan pernah terwujud. Anak itu tidak akan pernah menjadi sosok apa yang dia inginkan. Karena sifatnya mendidik itu pada dasarnya orang tua lah yang mempunyai wilayah itu. Kalau wilayah sekolah ataupun pesantren sekalipun, itu wilayahnya hanya mengajar, memberitahu hal-hal yang belum diketahui. Nah, sementara kalau mendidik itu sifatnya orang tua, dari fitrah orang tua. Makanya di sini sejatinya kita mendidik anak, diri kita dulu yang harus kita didik. Kita sempurnakan hidup kita di dalam perjalanan hidup itu, dalam artian kita harus ada di posisi manusia,
kita harus menjadi sosok yang baik, kita harus mengerti seluk-beluk diri kita. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita, anak istri kita itu akan mampu menjadi makmum kita. Kita jadi imam situ bisa mengimami, dalam arti sosok kita itu akan tercermin di dalam kehidupan. Jadi anak itu sebenarnya adalah rahasia orang tua. Rahasia di sini dalam artian apa yang ada dalam diri orang tua itu akan tercermin di anaknya. Jadi seyogyanya orang tua itu membentuk dirinya di dalam kesempurnaan. Saya pernah dinasihatin dahulu, pernah ingat dulu pesan tetua dahulu waktu saya masih kecil. Entah itu sengaja ditujukan ke saya atau hanya sebagai unek-unek beliau pernah berucap, yang pernah saya dengar itu ketika saya bersama beliau mengucap begini, pernikahan itu, nikah itu sama dengan kita masuk lubang kubur. Jadi beliau mengumpamakan pernikahan itu sama dengan lubang kubur. Itu kalimat waktu saya masih tergolong masih anak-anak ya, belum mengerti sesuatu, tapi sangat sangat berbekas di pendengaran saya dan di hati saya. Sampai saya mampu mencerna itu di usia-usia SMA. Saya mulai memahami kalimat itu karena sering berulang di dalam batin saya. Saya coba telusuri apa maksud kalimat ini. Orang nikah diibaratkan orang masuk lubang kubur. Saya kaji, saya coba cari jawabannya, saya coba telusuri, ternyata emang benar, saya ketemukan jawabannya. Jadi lubang kubur itu adalah bisa jadi salah satu pintu dari pintu surga, bisa juga jadi pintu dari pintu neraka. Tergantung bagaimana dia masa hidupnya. Kalau masa hidupnya dia adalah sosok yang baik, otomatis lubang kubur itu akan menjadi pintu surga bagi dia. Tapi kalau dia sosok yang zalim, yang jahil, itu lubang kubur itu ya jelas jadi pintu neraka bagi dia. Demikian hal juga dengan pernikahan. Di saat kita sebelum masuk pernikahan, kita adalah sosok pemuda atau pemudi yang baik, yang mampu menjaga diri, mampu menjaga auratnya. Jika dia masuk pernikahan, pernikahan itu akan menjadi pintu surga bagi dia. Dia akan menemukan di situ sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian hal juga jika kita memasuki pernikahan itu, di saat muda-mudinya kita adalah seorang yang bergejadulan, yang nggak terarah, yang hidup seenaknya, yang tidak memperhatikan realita hidup. Jika dia memasuki perkawinan, itu perkawinannya pun akan menjadi pintu neraka bagi dia. Akan terjadi ketidakharmonisan, terjadi segala macam gesekan di dalam rumah tangga itu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan terwujud. Nah, ini sekilas sekilas info yang saya coba ingin hubungkan dengan manusia sebagai sumber ya, sebagai pusat dari seluruh alam. Jadi kalau kita mampu mengontrol diri, mampu mengenal diri, kita akan memahami lingkungan yang ada di sekeliling kita itu adalah pantulan diri kita. Kalau kita baik, otomatis lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang baik. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang suka berbuat jahil, zalim, otomatis lingkungan pun demikian. Khususnya anak istri kita. Jadi kalau kita mengharapkan anak kita menjadi baik, kita dulu yang jadi baik. Kita dulu yang menjadi sosok yang sempurna itu. Baru dia akan bisa mantul ke anak istri kita. Kalau kita yang sosok yang begajulan dalam artian yang tidak terarah, terus kita mengharapkan anak kita jadi yang baik, ya itu seperti halnya pungut merindukan bulan. Rata-rata manusia seperti itu ya, dia sosok misalnya preman atau orang yang banyak lalainya di kehidupan, tapi dalam hatinya itu selalu mendambakan sosok keluarga yang benar-benar harmoni, sakinah mawaddah warahmah. Itu cuma jadi angan-angan bagi dia, karena dirinya sendiri tidak mampu mewujudkan dirinya untuk yang jadi utuh. Nah, dia berharap di luar dirinya untuk jadi utuh. Nah, itu mimpi dia. Jadi makanya di sini rumus yang sering kita bahas ini, yang saya urai di sini tentang bagaimana menjadi diri manusia yang seutuhnya, menjadi diri sendiri, ini sangat penting. Kalau kita sudah mampu berdiri di diri kita sendiri, insya Allah lingkungan kita pun terwarnai oleh kondisi diri kita. Tidak perlu kita harus jadi sosok seorang raja atau presiden atau pemimpin, lurah, apa segala macam, nggak perlu. Kita cukup menjadi sosok diri manusia yang utuh dengan fitrahnya.
insya Allah lingkungan kita pun akan sesuai dengan apa yang kita pantulkan. Nah, demikian. Makanya ini kita sering mengulang-ulang pentingnya diri di dalam kita menyempurnakan diri, perjalanan terutama di dalam keseimbangan ruh dan jasad ya. Jangan hanya kita berorientasi di perjalanan jasad toh, hanya melihat perkembangan umur 10, 20, 30, 40 dan seterusnya berjalan umur jasad tanpa sedikit pun kita menoleh yang menopang jasad kita, ini ruhani kita. Sedikit pun kita tidak mengetahui keberadaan dia, apa namanya, kondisi dia yang ada dalam diri kita, apa iya dia sebanding dengan jasad. Karena itu sama sekali kita tidak perhatikan. Cuma terasa itu dikala kita mengalami ujian. Di saat kita menjalani hidup, kita ada beban hidup, ujian, terasa kita berat menjalani itu atau oleng. Itu menunjukkan bahwa ini tidak seimbang. Keberadaan ruh dan jasad itu tidak seimbang. Jasad kita berjalan terus di dalam umur-umur yang makin bertambah, sementara jiwa kita tetap stuck dia. Kemungkinan dia tetap berada di amarah, atau di lawam, atau di mulhimah. Dikala dia mau masuk mutmainah, karena tidak ada kesadaran di sini, tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan, ya jiwanya pun balik lagi ke mulhimah, lawama, amarah. Jadi hanya berkisar di sini aja. Sementara jasad berjalan terus dengan beban dan keinginan hidup yang bervariatif. Terasa itu dikala kita goyang, kita oleng, itu menunjukkan ketidakseimbangan ini. Ya, disinilah kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari alam semesta. Kalau kita mampu menyeimbangkan diri kita, mampu mengatur diri kita, otomatis alam semesta ini pun akan berada dalam keseimbangan. Karena manusia memang fitrahnya sebagai khalifah ya. Kalau kita mampu menelusuri itu secara jauh, secara detail, kita akan bisa membuktikan itu, perjalanan itu. Nah, di sini. Jadi terus kita berlatih di wilayah-wilayah manusia ya, kita terus memperhatikan keberadaan diri kita. Jangan sampai kita terus terjerembab di wilayah-wilayah mutasyif, wilayah-wilayah alam bawah, alam-alam hewan ya. Ini fitrah hewan, bukan fitrah kita. Ini bukan wilayah kita, jangan di sini. Kita seutuhnya ada di wilayah manusia, sejati manusia. Kalau di wilayah hewan ini ya, yang kita sembah cuma berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Kalau di manusia itu yang kita sembah benar-benar Allah Ta'ala. Di sini kita bisa mengkafahkan Islam kita masuk Islam secara kafah, secara utuh. Roh, jasad, roh, kalbu, dan syari kita bisa kafahkan. Baru kita bisa murnikan tauhid. Tauhid kita baru bisa diakui tauhid yang murni. Baru kita bisa mengikhlaskan diri. Kalau hanya orang-orang ikhlas yang mampu kembali ke fitrah dia, yang sejatinya kita dari Nur Muhammad. Kita harus mampu kembali ke situ. Nah, di sini udah digambarkan jalan kembalinya itu di dalam lingkup diri ini ya, hati ini ya. Inilah wajah bentuk mim ini ya, ini Nur Muhammad. Inilah wajah Allah Ta'ala itu di dalam kudrah dan iradahnya. Kita balik ke sini. Yang sudah ditegaskan sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini kita balik. Setelah kita mampu berjalan dalam keseimbangan menuju fitrah kita sebagai manusia, baru kita akan mampu kembali ke asal mula kita, diadakan Allah Ta'ala, dihembuskan ruhnya. Nah, di sini kembali. Nah, ini konsep ini terus akan kita bahas terus secara kembalinya kita untuk menyadarkan kembali kesadaran kita. Kita hadir di alam ini bukan semata-mata manusia tok yang hadir. Kita ini adalah memegang kendali alam semesta. Kita yang mengendalikan alam ini. Allah Maha Kuasa tapi tidak berkuasa. Dalam artian apa? Kuasanya itu dia kuasakan ke hambanya, para khalifah. Kalau Allah Maha Kuasa terus mau berkuasa, tandanya dia tidak berkuasa. Dia masih ada keinginan. Allah itu tidak punya keinginan karena dia sudah yang Maha Kuasa. Dia nggak butuh lagi kekuasaan karena dia yang Maha Kuasa. Kalau dia masih butuh berarti dia tidak berkuasa. Realitanya begitu ya, logikanya demikian. Jadi Allah itu memang Maha Kuasa tapi tidak berkuasa. Kuasanya itu dikuasakan ke hambanya yang sudah masuk memiliki atau yang sudah tiba di posisi maradiyah dan kamil, itu dikuasakan sebagai khalifah yang sudah dia ridhai, dia kuasakan kekuasaannya. Nah, mereka inilah yang mengendalikan alam semesta dengan pemahaman dirinya, dengan qudrat dan iradah yang ada dalam dirinya, dengan takdir, kadar dan kadar yang ada dalam dirinya, itu yang akan mereka lihat sebagai remote untuk alam semesta. Bagaimana alam itu, begitu dirinya memantau alam itu melalui diri.
Nah, kalau kita yang baru mencoba berjalan, ya kita maksimal tiba di mutmainah untuk menuju pada proses manusia sejati sebagai pusat poros dari alam. Kita ini poros alam semesta, manusia. Jadi sejatinya kita mampu kembali, harus mampu kembali. Di sini saya juga ada teman yang apa namanya sahabat saya, saudara saya, beliau namanya Eko Setiawan. Eh, ingin juga beliau dibentangkan di sini ya. Kita coba sama-sama untuk membagikan ini. Beliau lahir tanggal 17 November 1984, 41 tahun. Saya telusuri, setelah saya telusuri, saya coba amati di mana beliau dihembuskan, di mana beliau korekkan itu beliau berdiri di posisi keempat ini, keluar dari posisi keempat. Di sini awal mula dihembuskan ke yang namanya Eko Setiawan itu, beliau ada di apa namanya pintu keempat, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai dan diserupai. Nah, jadi ini posisinya. Ini kalau dalam sholat itu posisi duduk ya, atau tanah. Dia posisi tanah. Tanah itu apa namanya kondisinya itu seperti orang duduk tahiyat. Kita bisa lihat itu di bulan ya. Kalau lagi bulan purnama kita suka lihat ada di bulan itu gambar orang duduk tahiyat. Itu bayangan bumi yang terpantul ke bulan. Berarti sejatinya bumi itu atau tanah itu dalam bentuk duduk tahiyat, duduk orang-orang tawadu. Sepertinya. Beliau ini keluar dari pintu keempat. Sosok Eko Setiawan, seharusnya beliau ini sejatinya adalah orang-orang yang sabar, orang yang tawadu, yang sejatinya seperti tanah. Dia sangat dibutuhkan, dia sangat diharapkan, tapi dia sering dilupakan dan diremehkan. Tidak, bahkan juga tidak dihargai. Coba lihat tanah itu. Kita nggak sadar kita ada di atas tanah. Kita butuh dengan tanah. Tapi kita suka menzalimi tanah itu, tidak menghormati tanah. Kita berjalan seenaknya di atas tanah dengan sombongnya. Kita ludahi dia, kita cangkul dia, kita garap dia. Tanpa mengerti bahwa tanah itu sosok yang hidup juga. Nah, gitulah sifat tanah, dia sabar. Dia tidak akan marah kita berlaku apapun. Cuma suatu saat kita masuk ke dalam tanah, ya jangan salahkan tanah jika dia akan membalas semua perbuatan kita dikala kita lupa. Kita kan di dalam kubur itu mengalami siksa kubur itu salah satu dengan jepitan tanah itu. Nah, ini tanah ini adalah sosok karakteria yang sabar. Harusnya seorang Eko Setiawan itu berlaku hidup dalam keadaan sabar. Karena dia juga mengalami lika-liku hidup itu seperti apa namanya keadaan tanah itu sendiri. Dibutuhkan tapi dilupakan. Itulah sosok yang ada di wilayah tanah ini. Banyak kan demikian, sangat dibutuhkan tapi tidak dianggap, suka dilupakan itu tanah. Jadi beliau harus mengerti realita yang ada di sini. Jadi apabila terjadi sama dirinya, jangan protes, jangan mengeluh. Dia harus kembali ke fitrah dia di pintu keempat. Dia harus banyak bersabar. Dia serahkan ke Allah Ta'ala karena dia keluar dari fitrah ini. Seorang Eko Setiawan. Kalau beliau sekarang umur 41 tahun, nah di sini posisi mutmainah beliau ya, seharusnya sudah tercapai mutmainah dan menuju proses berserah. Nah, mutmainah yang diperoleh dari sosok Eko ini bisa memperoleh mutmainah itu dengan kesabaran. Kalau nggak sabar, dia akan terjerembab ke sini lagi. Dia akan mental lagi ke mulhima, lawama, amarah. Sangat rentan dia masuk ke wilayah-wilayah alam bawah lagi. Sangat mudah dia mental ke sini. Sehingga ini mutmainah ini tidak pernah tercapai. Padahal sejatinya dia ada di sini. Di mutmainah itu dia bisa peroleh dengan kondisi dia sabar, mampu memahami dan menerima selayaknya seperti tanah. Tanah itu mau diapain aja dia diem. Tapi suatu saat tiba waktunya dia akan balas semua itu. Nah, dari sosok seorang Eko itu ya, beliau juga sosok yang apa namanya punya eksistensi ya. Eksistensi beliau ini selalu utuh. Beliau selalu ingin memperlihatkan eksistensi secara utuh, secara global. Di sini dimulai dari huruf O ini alif alif juga ya, tapi dalam bentuk keutuhan. Kemudian ketemu huruf E ini Eko itu ini sifatnya beliau ini gaul ya, lebih senang silaturahim karena sosok dari E ini. Terus di tengahnya ini ada huruf Kaf menyambungkan alif awal sama ini huruf alif semua, alif awal sama alif akhir. Alif akhirnya itu dia alif awal itu dia bersifat global, dia ingin melakukan sesuatu itu pengennya seluruhnya.
tidak mau separuh-paruh seluruhnya. Nah, ini jadi tantangan bagi dia. Kadang dia suka kelelahan di sini untuk mewujudkan egonya itu, keinginan dia. Kalau tidak punya basis, tidak punya dasar, tidak punya skema, dia akan kewalahan dengan keinginan ini. Dia ingin merangkul seluruhnya, tapi dia selalu membatasi dirinya. Dalam artian dia selalu mengeluhkan keadaan itu. Coba kalau dia bersifat seperti tanah, dia bisa rangkul semua itu. Dia bisa penuhi unsur yang ada di O-nya itu. Dan dia akan ketemu dengan kesempurnaan itu. Sosok Eko ini memang seorang yang selalu menghadirkan kesempurnaan, keutuhan dalam suatu kesempurnaan. Dan dia menghadirkan itu untuk diaplikasikan ke pergaulan, di dalam komunitas, di dalam satu rahim. Ini orangnya. Cuma sekali lagi ini bisa terjadi, bisa terwujud kalau dia menjalani hidup itu dengan fitrah tanah ini ya. Sabar. Dia akan penuhi ini yang namanya mutmainnah, dia akan tenang. Baru dia akan berjalan di berserah diri. Dia akan mampu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan pernah menentang. Kalau Allah bilang kun ya fayakun. Di sini ada setiawan. Nah, setiawan ini juga ya ini ada huruf sin di sini, dia harus identik dengan kesabaran. Orangnya memang keras, egonya keras, ya, karena ada huruf ta ya. Makanya kerasnya di sini dia harus menempatkan diri pada posisi ketaatan. Kalau dia lalai aja, kalau dia lalai dari ketaatannya atau tidak konsisten dari ketaatannya, ini suka ngawur dia, suka lepas kontrol. Jadi kontrol dia itu di huruf ta ini untuk mengontrol dari ketertiban di dalam hidupnya untuk memperoleh eko ini ya, keutuhan. Ada huruf wau juga, ada huruf nun. Nah ini, jadi seorang eko ini setiawan ini sejatinya seorang yang perfect ya, selalu menginginkan sesuatu yang sempurna di dalam keinginan dia, di dalam mulai menghendaki sesuatu. Dia ingin selalu sesuatu yang paling sempurna dan seluruhnya utuh. Dia ingin memperoleh yang utuh, yang benar-benar utuh, perfect. Itu juga bisa diunjuk dengan tujuan dia supaya bisa dia gunakan di dalam eksistensi dia ini untuk menunjukkan dirinya dalam pergaulan, dalam hubungan bermasyarakat di sini. Nah, cuma ini kalau dia tidak mampu menjiwai ini seperti jiwa dari ini tanah ini, bersabar menjalani ini benar-benar kelimpungan dia menghadapi ini, kecapean dia akan bolak-balik di sini, dia amarah lawamah mulhimah. Dia susah untuk menemukan yang namanya mutmainnah, ketenangan. Padahal dia akan bisa menghadirkan seluruh impian hidupnya itu di sini, di mutmainnah. Pintu keempat ini baru dia dapat apa yang diinginkan. Selagi dia diamar Allah wa amamulima, ini hanya dihadirkan hayalan sama yang namanya berhala. Dia akan benturan dengan berhala ini, Lata Uzza Manat Subal, yang akan selalu menghadirkan persangkaan, angan-angan yang sifatnya cuma bayangan kosong. Kalau dia dengan ketenangan ini, dia menjalani segala sesuatu dengan tenang, dengan tertata, dia bisa memperoleh seluruh globalisasi hidupnya yang dia inginkan, yang dia terjemahkan di dalam kesempurnaan. Kalau kunci dari seeko itu ada di huruf kaf ya, kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu ya ini, tanah ini, dia sempurna. Makanya dia diletakkan di terakhir kan, posisi berdiri, ruku, sujud, duduk. Duduk itu udah posisi sempurna dia. Seluruh proses itu sudah jalannya dengan kesempurnaan itu di dalam kesabaran. Jadi kunci beliau ini di huruf kaf untuk masuk ke wilayah tanah ini. Kesempurnaan yang diperoleh itu dengan kesempurnaan di dalam kesabaran. Harus mampu beliau bersabar di sini. Nah, ini sekilas perjalanan yang ingin saya ulang-ulang lagi ya. Ini memang pembahasan yang hanya itu tok, tapi inilah diri kita yang harus kita benar-benar lebur. Kita harus paham, kita harus menjadi diri manusia sejatinya. Bagaimana mengaplikasikannya. Di sini kita coba mengulangi ini terus dan terus. Jadi barang siapa juga rekan-rekan sobat jati diri yang ingin diulas seperti ini, ya jangan sungkan, silahkan. Di nomor saya aja nih di 081 29 71 51 476. Di WA di sini aja. Kalau ada yang ingin diulas dirinya, mau dia yakini atau tidak yakini, setidak-tidaknya ini jadi informasi buat dia, buat perbandingan perjalanan hidupnya. Dia coba mencocokkan dengan apa yang saya jabarin tentang dirinya, dia cocokkan dalam kehidupan dirinya. Kalau itu benar dia bisa terima dengan kebenaran akal dan rasa serta kesadarannya, silahkan diaplikasikan, silahkan dia berjalan ya. Kalau kita berjalan sendiri untuk
menemui ini pintu ketuhanan ini, ya saya nggak bisa jamin. Dia harus ada guru mursyid, dia harus menempuh perjalanan pola-pola tarekat yang rumit dan berat. Yang kalau kita jalani itu dengan apa adanya, memang ya tergolong sulit. Di sini alhamdulillah kita sudah dihidayahkan sama Allah, dikasih izin kita untuk berjalan di sini dengan wasilah yang alokasikan ke aku penjabaran ini, aku jabarkan di sini bagaimana kita menjalani. Jadi ada rekan-rekan kita yang ingin mencoba memetakan dirinya, silakan dihubungi di sini di nomor WA ini. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Di sini kita tidak bongkar aib, di sini kita hanya memetakan perjalanan. Allah tidak pernah membongkar aib, kita sudah dibungkus dengan bentuk yang sempurna. Padahal di dalam bentuk kita ini belum tentu kita sempurna sesuai bentuk. Banyak bentuk kita ganteng, cakep, nggak taunya di dalam kebun binatang. Segala satu macam sifat hewan tuh di kehidupan kita semua. Tapi kita tidak punya hak membongkar itu. Allah sendiri sudah menutup dengan bentuk yang sempurna, kita nggak punya hak membongkar itu. Kita hanya memetakan aja perjalanan. Mengulang-ulang kesadaran, kembali ke fitrah sebagai manusia. Itu aja. Nah, sekali lagi mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga ini ada manfaatnya. Jadi kali ini saya membahas tentang manusia sebagai poros alam. Dengan kita menjadi diri sebagai manusia secara utuh, insya Allah seluruh diri sekeliling diri kita adalah sosok yang utuh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.